Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Amelia Alberta dengan NIM 235080010011114 dari kelas P01 genap. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina merupakan dua fenomena iklim yang berkaitan dengan perubahan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik. Keduanya berdampak signifikan terhadap kondisi cuaca di berbagai dunia, termasuk Indonesia. Sebelum saya menjelaskan peristiwa terjadinya El Nino, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu El Nino. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan air laut di bagian timur Samudra Pasifik, sehingga menyebabkan pergeseran perairan hangat dari bagian barat ke timur. Hal ini mengakibatkan suhu udara meningkat, curah hujan rendah di dekat Papua, curah hujan tinggi di dekat Peru, dan melemahnya angin pasat dari timur. Terdapat 4 ciri-ciri dari El Nino. Yang pertama, suhu permukaan air laut di bagian timur Samudra Pasifik meningkat, sehingga air hangat bergeser dari bagian barat ke bagian timur. Yang kedua, curah hujan rendah di dekat Papua, sehingga menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kering di Indonesia hingga sekitarnya. Yang ketiga, curah hujan tinggi di dekat Peru, sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor di Amerika Selatan dan sekitarnya. Yang keempat, angin pasat dari arah timur melemah, karena angin yang seharusnya bergerak dari Peru ke Papua, kini beralih dari Papua ke Peru. Proses terjadinya El Nino. Yang pertama, kenaikan suhu di Pasifik Tengah dan Timur. Akibat pemanasan global, suhu permukaan laut di Pasifik Timur meningkat, sehingga air hangat berpindah dari barat ke timur. Yang kedua, pembentukan awan. Air hangat yang bergerak ke timur akan memindahkan panasnya ke udara di atas, sehingga udara akan memuai dan naik, membentuk awan konvektif yang menyebabkan hujan. Yang ketiga, pertumbuhan awan terhambat. Angin pasat timur yang biasanya mendorong air hangat ke barat akan melemah sehingga tidak ada lagi aliran udara dingin dari bawah untuk menggantikan udara hangat yang naik. Hal ini menghambat pertumbuhan awan dan mengurangi curah hujan di Pasifik Barat. Dampak dari El Nino. Yang pertama, berkurangnya curah hujan di Indonesia membuat musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Yang kedua, kekeringan, gagal panen, krisis pangan, tingginya harga beras dan kelaparan di beberapa daerah. Yang ketiga, meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan polusi udara, gangguan kesehatan, dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, mempengaruhi iklim global, seperti meningkatnya suhu udara, menurunnya salinitas laut, dan perubahan pola angin dan arus laut. Selanjutnya ada La Nina. Apa itu La Nina? La Nina merupakan fenomena penurunan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian timur, sehingga menyebabkan air hangat berpindah dari bagian timur ke bagian barat. Hal ini mengakibatkan suhu udara menurun, curah hujan tinggi di dekat Papua, curah hujan rendah di dekat Peru, dan angin pasat ke arah barat menguat. Terdapat 4 ciri-ciri dari La Nina. Yang pertama, suhu permukaan air laut di Pasifik bagian timur menurun, sehingga air dingin naik ke permukaan dan air hangat bergeser dari bagian timur ke bagian barat. Yang kedua, curah hujan lebat di dekat Papua, menyebabkan musim hujan lebih awal dan lebat di Indonesia hingga sekitarnya. Yang ketiga, curah hujan rendah di dekat Peru, menyebabkan kekeringan dan kegagalan panen di Amerika Selatan hingga sekitarnya. Yang keempat, angin pasat dari arah timur menguat, karena angin yang seharusnya bergerak dari Peru ke Papua kini menjadi lebih kencang. Terdapat 3 proses terjadinya La Nina.
Yang pertama, menguatnya angin di Samudra Pasifik. Setelah El Nino berakhir, angin pasat dari arah timur akan menguat kembali, sehingga mendorong air hangat dari bagian timur ke bagian barat. Yang kedua, massa air hangat yang terbawa arus laut. Air hangat yang bergerak ke barat akan terakumulasi di Samudra Pasifik bagian barat sehingga meningkatkan suhu permukaan laut. Yang ketiga, terjadinya upwelling. Akibat perbedaan tekanan antara bagian timur dan barat Samudra Pasifik, air dingin dari dasar laut akan naik ke permukaan di bagian timur, sehingga menurunkan suhu permukaan air laut di sana. 4 dampak dari La Nina. Yang pertama, meningkatkan curah hujan di Indonesia, sehingga menyebabkan musim hujan yang lebih awal dan lebat. Yang kedua, menyebabkan banjir, tanah longsor, genangan air, dan penyakit menular di beberapa daerah. Yang ketiga, menguntungkan sektor pertanian karena meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Yang keempat, mempengaruhi iklim global, seperti penurunan suhu udara, meningkatkan salinitas laut, dan perubahan pola angin dan arus laut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.